Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan caranya, sesuai dengan waktunya, karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Katakan amin. Banyak orang berpikir bahwa sepertinya Tuhan tuh terlihat diam. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Sepertinya Tuhan tidak bekerja. Saya mau kasih tahu saudara bahwa itu ada pemikiran yang salah. Hanya karena Tuhan terlihat sepertinya Dia diam saja, bukan berarti Dia tidak bekerja untuk menjawab doa-doa saudara. Sudah siap untuk terima pesan Tuhan pada pagi hari ini? Yuk kita keluarkan catatan kita. Karena kita punya budaya di dalam gereja ini untuk mencatat setiap khotbah yang boleh dibagikan. So, tema kita di bulan ini adalah a prayer and worship. Kalau di bulan lalu tema kita adalah tentang church life. Dan di bulan Juli ini tema kita adalah prayer and worship. Doa dan penyembahan adalah gaya hidup kita sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita gak bisa terlepas dari yang namanya doa dan penyembahan. Dan hari ini khusus saya akan membagikan tentang doa. Katakan sama saya, doa. Saya gak tahu seberapa banyak saudara yang doanya dijawab Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara fansnya Portugal dan Jerman, maaf saudara, doa saudara gak dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau saudara fansnya Inggris dan fansnya Belanda, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Yang nonton bola katakan amin. Oke, banyak juga berarti. Tapi kalau saudara bisa nonton bola dan saudara hadir pagi hari ini ibadah, saya mau kasih jempol tangan buat saudara. Amen. Saya mau judul khotbah saya pada pagi hari ini, prayer life atau kehidupan doa. Waktu corporate prayer 2 minggu yang lalu, pada saat kita menyembah, Roh Kudus mengingatkan saya satu hal bahwa di gereja ini kita ada namanya corporate prayer di setiap hari Sabtunya jam 4. Lalu Roh Kudus mengingatkan saya bahwa corporate prayer ini atau doa secara berjemaat atau korporat ini, itu sebetulnya gereja yang membutuhkan saudara untuk hadir berdoa, atau sesungguhnya kitalah yang memerlukan doa itu sendiri. Kitalah yang memerlukan corporate prayer itu sendiri. Kitalah yang membutuhkan untuk berdoa dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. You get the point? Apakah ini hanya sebuah
program di mana kayaknya harus sebanyak mungkin jemaat yang hadir supaya terlihat programnya berhasil. Atau ini memang adalah kebutuhan kita di mana kita yang harus hadir di situ dan berdoa dan menyembah Tuhan secara korporat. Karena cara kita melihat segala sesuatu itu menentukan apa yang kita lakukan. Kalau kita melihat bahwa ini adalah sebuah, katakanlah program yang diadakan gereja di mana kayaknya yang semua yang melayani, semua yang memimpin di dalam gereja ini, saya harus hadir di situ. Maka itu kan menjadi suatu kewajiban buat saudara dan itu menjadi sebuah beban buat setiap saudara. Tapi kalau kita boleh melihat bahwa itu adalah kebutuhannya saya, maka pada saat kita melakukan itu, pada saat kita berdoa dan menyembah Tuhan, itu bukanlah sebuah beban dan kewajiban, tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Katakan sama saya, kebutuhan. Jadi doa dan menyembah itu, pertanyaan saya, program atau kehidupan? Karena kalau kita menganggap itu sebuah program yang kayaknya kalau orang Kristen tuh harus berdoa dan harus menyembah, maka saya mau katakan bahwa itu akan menjadi suatu hal yang sangat membebani kita. Suatu kewajiban yang harus, dimana kita harus melakukan itu. Tetapi kalau itu ada sebuah kehidupan, maka kita akan melakukannya dengan natural. Ada di sini yang makan itu merasa terbebani. Kayaknya waktu makan tuh kayaknya, aduh, kenapa sih mesti makan? Kenapa sih? Ada yang begitu? Saya pikir orang yang waras dan normal gak akan mengalami itu. Mereka akan menikmati setiap makanan. Kenapa? Karena itu adalah kehidupannya. Ada yang bernafas di sini merasa terbeban. Kayaknya beban banget nih gua nafas nih. Nggak ada. Kita lakukan itu natural. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Kenapa? Karena itu adalah kehidupan kita. Katakan amin. Karena itu adalah apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan saya adalah, doa dan menyembah itu kewajiban atau kebutuhan? Nah, saya mau pagi hari ini berdoa supaya setiap kita terbuka bahwa berdoa itu adalah kebutuhan setiap kita, adalah kehidupan setiap kita. So naturally pada saat kita mengerti hal itu, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Tadi saya ngobrol dengan beberapa home leader, saya bilang begini, ini belakangan ini dalam 2 bulan terakhir setiap hari Minggu pagi ini hujan. Betul ya? Hanya 1-2 kali saya ingat saya dalam 2 bulan terakhir ini hujan. Saya tahu dari beberapa dari jemaat yang memang ada yang datang karena ada kendaraannya mobil sih aman. Tapi kalau berkendaraan motor roda 2 itu kan jadi tantangan tersendiri. Tapi saya mau ingatkan sama home leader, saya bilang tolong bilangin sama home member bahwa mungkin pada saat hujan berani gak bayar harga lebih sehingga mereka bisa datang ke ibadah yang hanya seminggu sekali. Karena kalau ibadah itu dianggap sebuah opsi, sebuah kewajiban orang Kristen, maka saudara akan menemukan bahwa ibadah itu akan menjadi beban. Dan ibadah itu menjadi sebuah opsi di mana, oke, aku gak perlu hadir, tapi aku bisa lakukan yang lain. Mungkin ibadah cari yang sore di mana gak hujan, atau cari ibadahnya online. Padahal kalau kita tahu bahwa ibadah secara onsite, kita hadir, kita menyembah Tuhan, kita merasakan dimensi dan atmosfer yang sangat berbeda ketika pada saat kita online. You get the point? Jadi bayar harga. Mungkin hari itu hujan, saya tahu it's berat, it's difficult, it's not easy. Mau gak kita datang, gak tahu pesen mobil online kah, di mana saudara bisa berkendaraan dan aman tanpa kehujanan di minggu itu. Karena kalau kita melihat bahwa ibadah itu sebuah opsi, maka kalau katakanlah ini cuaca gak menentu dalam 2 bulan itu 8 sampai 9 minggu, dan di mana hanya 2 hari minggu yang terang, berarti saudara absen 7 kali dalam ibadah, saudara gak ibadah hanya karena hujan. Dan saudara kehilangan semua apa yang sedang Tuhan sediakan buat setiap umatnya, jemaatnya di dalam rumah Tuhan. You get the point ya? You get the point. So, cara berpikir kita itu akan menentukan apa yang kita akan lakukan. Katakan amin.
Seperti tadi saya katakan, saudara hadir di ibadah pada pagi ini, apa karena ibadah gereja ini membutuhkan saudara supaya kelihatan ramai, atau kita yang butuh gereja, kita yang butuh ibadah bersama-sama, kita yang butuh Tuhan. Karena itu sangat menentukan apa yang kita lakukan. So kemarin saya bagikan, Zion is the house of prayer. Sion itu adalah rumah doa. Zion is the house of worship. Sion itu adalah rumah penyembahan. So bukan kebetulan nama kita Gereja Kemuliaan Sion. Tapi saya mau berdoa bukan hanya cuma namanya aja, tapi setiap kita lihat Sion, di mana rumah ini, setiap kita adalah rumahnya doa dan rumahnya penyembahan. Amin. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan belajar mengenai doa. Sudah siap? Yang pertama, coba catat, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah percakapan kita dengan Tuhan. Makanya saya katakan, pada saat kita berdoa, apakah kita ngomong sama bapak kita itu suatu kewajiban atau kita natural dengan orang tua kita? Pertanyaan saya lagi, apakah saudara bicara sama Tuhan hanya pada pagi hari pada saat saudara bangun, atau hanya pada malam hari sebelum saudara tidur saja? Atau setiap saat di mana ada kesempatan? Makanya saya katakan, kalau doa itu adalah kehidupanmu, dan anywhere, anytime, saudara bisa berdoa sama Tuhan. You get the point? Mau saudara lagi di kamar sendirian, saudara lagi di mobil, saudara lagi di motor, saudara lagi di kendaraan umum, saudara lagi di kantor, saudara lagi di depan laptop saudara lagi di kafe, saudara di restoran, saudara lagi di pesawat, dimanapun saudara berada. Saya mau kasih tahu saudara, kalau doa itu ada kehidupan saudara, you still connected to Him every day, every time. You get the point? Yes, saya tahu bahwa kita butuh jam-jam doa tertentu di mana kita benar-benar menghususkan waktu itu. Saya tahu itu. Dan itu sangat penting. Tapi saya mau supaya setiap kita GKS Balikpapan jangan pernah membatasi bahwa doa itu hanya sebatas waktu-waktu tertentu. Tapi saya mau katakan, doa itu ada percakapan kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, bagaimana seseorang bisa terhubung dengan Tuhan kalau dia gak pernah berdoa? Kalau dia gak pernah bercakap-cakap sama Tuhan. Sama kayak kita. Kita punya seorang sahabat. Kalau kita mengatakan dia adalah seorang sahabat, katakanlah sahabat, dan kita gak pernah komunikasi sama dia, bagaimana kita bisa terhubung sama dia, dan bagaimana kita bisa mengenali dia lebih lagi? You get the point? Nah, di dalam doa itu ada banyak hal kita bisa bersyukur dan bisa berterima kasih sama Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa mengakui dosa dan kesalahan kita. Ada kalanya pada saat terjadi sesuatu, termasuk saya, pada saat ada momen di mana saya terpancing marah, katakanlah. Dan pada saat terjadi itu, dan saya langsung berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku tadi harusnya gak boleh kayak gitu. So instantly we pray. Kita langsung naikkan doa kita sama Tuhan. Doa itu mengungkapkan perasaan kita. Doa itu mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Doa itu bisa menyingkapkan keluh kesah kita sama Tuhan. Pada saat saudara khawatir, saudara bisa berdoa, Tuhan, Bapak aku ini khawatir, aku ini takut saat ini. Just pray. Lakukan itu. Di dalam doa kita bisa menyampaikan permohonan kita. Di dalam doa kita bisa meminta hikmat sama Tuhan. Dan seringkali saya lakukan ini dalam kehidupan pekerjaan saya sehari-hari. Lagi bingung, lagi buntu, lagi gak tahu mengambil keputusan apa. Saya berdoa, Tuhan, Dad give me wisdom. Beri aku hikmat. Saudara boleh panggil dia Bapak, saudara boleh panggil dia Ayah, saudara boleh panggil dia Abah, saudara boleh panggil dia Daddy. Kalau saya panggil Bapak, saya panggil Dad. Because dia adalah Bapak saya. Dia adalah bapaknya saudara. Saya panggil dia, Dad, I need wisdom. Help me. Berdoa bisa meminta kekuatan dan penghiburan. Saudara lagi kesel setengah mati, lagi marah, kecewa setengah mati. Nah, saudara bisa datang sama dia dan berdoa, Dad, aku butuh penghiburan daripada Tuhan. Aku butuh sukacitaku kembali dalam nama Yesus. Dalam doa kita bisa mendoakan orang lain. Di dalam doa kita bisa mendeklarasikan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan.
Di dalam doa kita bisa berperang melawan musuh. Katakan sama saya, doa. Satu kali Yesus mengajarkan doa kepada murid-murid di Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dulu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, dikatakan. Spesifik banget ya. Ini konteksnya bicara konteks doa secara pribadi. Janganlah doa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Karena pada waktu itu orang Farisi itu melakukannya seperti itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Doa itu bukanlah supaya pamer, supaya kita kelihatan rohani. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan membalaskannya kepadamu. Ayat ke-7, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jangan bertele-tele. Saudara catat ini, jawaban doa bukan ditentukan dari banyaknya kata-kata yang saudara ucapkan. Ukurannya bukan itu. Janganlah kamu seperti mereka. Coba ngomong kanan kirimu, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Di ayat selanjutnya, Yesus mengajarkan doa yang sangat terkenal kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami atau yang disebut dengan the Lord's Prayer. Di ayat ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan ini, Bapa kami yang di sorga. Jadi doa yang Yesus ajarkan itu addressnya mesti benar. Addressnya adalah kepada Allah yang adalah Bapa kita. Katakan amin. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, the Almighty God. Allah di atas segala Allah. Allah yang maha tahu, Allah adalah yang penyedia hidup kita. So the addressnya mesti benar. Pada saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia mengajarkan kepada kita semua bahwa addressmu mesti benar doanya. Yaitu kepada Bapa yang di surga. Nah, pada saat kita menyebut Bapa, berarti ada menggambarkan hubungan. Katakan hubungan. Artinya dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Pada saat kita memanggil dia Bapa, sesungguhnya kita sedang memposisikan diri kita sebagai seorang anak. Anak. Makanya pada saat berdoa dengan posisi anak akan berbeda pada saat saudara berdoa tanpa saudara sadar siapa saudara sesungguhnya. You get the point? Kalau ada di antara saudara yang sudah berkeluarga dan punya anak, pada saat anak saudara datangi saudara dan dia meminta sesuatu sama saudara, daddy, dad, ayah, papa, papi, artinya dia sadar siapa bapaknya, dia sadar siapa dia. You get the point? Panggil dia Bapa, katakan Bapa. Jadi addressnya jelas. Yang berikutnya ayat ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus sekali lagi mengajarkan bahwa doa itu adalah soal kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendaknya kita sendiri. Saya mau katakan kita boleh berdoa apa saja, kita boleh minta apa saja, kita bisa memohon apa saja, kita bisa mengkomunikasikan apa saja. Tetapi di atas semuanya itu kehendak Bapa lah harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. It is the will of the Father. Inputnya boleh dari kita, tapi outputnya harus kehendak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Inputnya boleh dari kita, inputnya datang dari kita pada saat kita berdoa, tapi outputnya datang dari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. So it is the will of the Father. Bisa nggak kita kalau doa maksa Tuhan? Bisa. Minggu lalu ingat yang saya bagikan ya. Kalau kita terus ngotot sama Tuhan,
He will let us. Dia akan izinkan kita dengan kengototannya kita. Ngotot itu bisa dua hal. Pertama, ngotot kita tahu ini adalah kehendak Tuhan. Kalau saudara berdoa untuk keluarga saudara, entah itu anak, entah itu suami, entah itu istri, entah itu mungkin adalah adikmu, kakakmu, saudara, berdoa supaya mereka mengalami Yesus, mengalami Tuhan, saudara ngotot terus, doa itu adalah kehendaknya Tuhan. Tetapi ada saatnya kita berdoa, di mana kita ngotot, belum tentu itu adalah kehendaknya Tuhan. Dan saya mau kasih tahu yang mengerikan yang minggu lalu saya bagikan. Dan terkadang Tuhan bisa menjawab kengototannya kita. He will let us. Itu yang mengerikannya. Masalahnya apa yang kita paksa itu belum tentu terbaik dari yang Tuhan mau. Katakan amin. So pastor, gimana cara ngebedain antara doa dengan kehendak Tuhan atau sesuai kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak sendiri? Saudara cek nih, saudara catat ini. Yang pertama mesti cek apakah itu sesuai firman Tuhan enggak doamu. Apakah doa tersebut bisa membawa kita mendekat kepada tujuan Tuhan enggak dalam hidupan kita. Pada saat saudara doa cek lagi apakah itu mendatangkan damai sejahtera enggak. Apakah perlu ketaatan kita enggak. Apakah justru doa itu membawa kita semakin dekat dan mengenal Tuhan atau enggak? Apakah yang kita doakan itu Tuhan dipermuliakan enggak? Apakah dalam doa yang kita doakan itu membawa kita semakin segambar dan serupa dengan Yesus enggak? So pada saat saudara berdoa cek perimeter ini. Ya mengerti katakan amin. Ayat ke-11 selanjutnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikutnya Yesus mengajarkan bahwa berdoalah untuk kebutuhan kita walaupun dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita mendoakannya. Tetapi Tuhan mau kita mengkomunikasikannya sama dia. Karena dia adalah Bapa sang penyedia kita. Katakan amin. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikutnya Yesus mengajarkan tentang perintahnya, tentang kebenaran firman Tuhan. Mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Jadi doa yang Yesus ajarkan mengandung kebenaran firman Tuhan. Mengandung perintah. Harus selaras dengan firman Tuhan. Ayat ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terakhir Yesus mengajarkan tentang berdoa untuk perlindungan kita. Karena dia tahu bahwa hari-hari ini jahat, bahwa dia tahu bahwa musuh itu nggak tinggal diam. So we need the protection, we need the perlindungan daripada Tuhan yang kita perlukan. Dan dia mau kita mendoakan itu. Katakan amin. Karena kita harus tahu bahwa ada tempat perlindungan kita. Allah adalah kota benteng kita dan kubu pertahanan kita. Doa untuk perlindungan dari Bapa atas hidup kita. Yang kedua, doa itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Di Amsal 15 ayat 29 dikatakan demikian. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang didengarnya. Siapa di sini yang adalah orang benar? Angkat tangannya. Kita benar bukan karena perbuatan kita. Kita benar bukan karena apa yang kita lakukan. Kita benar karena darah Yesus yang telah menebus hidup kita dan membenarkan kita. Kalau kita percaya itu, kita ada orang yang dibenarkan. Dan firman Tuhan katakan, doa orang benar didengarkannya. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ingat tadi doa Bapa kami ya, menurut kehendak. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Jadi Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Dia menjawab dan mengabulkan doa kita. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita telah minta kepadanya. Saudara catat baik ini, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan caranya,
sesuai dengan waktunya karena dia tahu yang terbaik buat kita. Katakan amin. Banyak orang berpikir bahwa sepertinya Tuhan tuh terlihat diam. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Sepertinya Tuhan tidak bekerja. Saya mau kasih tahu saudara bahwa itu ada pemikiran yang salah. Hanya karena Tuhan terlihat sepertinya dia diam saja, bukan berarti dia tidak bekerja untuk menjawab doa-doa saudara. Dan pada saat dia bekerja dan menjawab doa-doa kita, hanyalah yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap saudara dan saya. Itu yang dia jawab. Nah, seringkali yang menjadi permasalahannya adalah yang terbaik dari Tuhan belum tentu cocok dan sesuai yang terbaik menurut versi kita sendiri. Iya kan, boy? Tuhan, aku maunya begitu. Tapi kata Tuhan, enggak, aku maunya yang gitu. Iya kan, boy? Tuhan, aku maunya gini. Enggak, Tuhan bilang, yang gitu yang aku mau. Makanya terasanya Tuhan tidak menjawab doanya. Tetapi Tuhan bilang, aku sudah jawab doanya. Cuman kamu maunya A, aku maunya B. Ya gak nyambung. You get the point? Doa yang salah adalah doa yang ngajarin Tuhan bagaimana seharusnya dia jawab doa kita. Pertanyaannya, apakah kita lebih hebat dari Tuhan? Saya mau kita sebagai gereja GKS Balikpapan, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Dan saya mau setiap kita aware dengan apa yang terjadi pada saat kita doakan. Mungkin sesuatu tidak terjadi sesuai dengan kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan, tetapi saya mau katakan kita harus belajar untuk melihat itu, bahwa itu adalah jawaban yang terbaik yang Tuhan boleh sediakan buat hidup kita. Jangan kita ngotot sendiri, pada akhirnya kita salah menyikapi dan membuat akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Alkitab di Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, tidak berdoa sama dengan tidak memperoleh apa-apa. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa doa dong. Jangan nggak doa. Ya kalau nggak doa, ya nggak dapat apa-apa, tidak memperoleh apa-apa. Ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan, ya berdoa. Ada lagi, kita lihat di Yakobus 4 ayat 3, ayat selanjutnya dikatakan, atau kamu berdoa juga dikatakan, tetapi kamu gak terima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Jadi doa aja bisa salah. Jangan berpikir bahwa doa itu gak ada salahnya. Kita menuliskan bahwa doa itu bisa salah loh, salah doa. Sebab kamu meminta itu untuk kehendak kamu sendiri, untuk menghabiskan, untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi pada saat kita minta sesuatu sama Tuhan, itu justru untuk kita habiskan, untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Doa yang tidak dijawab adalah doa yang meminta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, untuk self desire di dalam terjemahan lainnya. Dengan kata lain, di dalam terjemahan ini dikatakan dengan motivasi yang salah. Pantesan aja gak dijawab oleh Tuhan, ya motivasinya salah. Coba ngomongin ini, motivasinya jangan salah. Jadi alasannya kita berdoa, the why-nya jauh lebih penting daripada apa yang kita doakan. Motivasimu apa pada saat kamu doakan? Coba perhatikan ini lagi di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dikatakan ini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Doa yang pasti dijawab adalah doa yang kita minta di dalam nama Yesus dan doa yang memuliakan Tuhan. Ayat 14 dikatakan,
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Yesus sudah mengajarkan, kalau kamu minta sesuatu, doa sesuatu dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukan. Ini adalah sebuah janji, ini adalah sebuah garansi. Saat kopi ini saya bikin quote. Bunyinya begini, yes, dalam terjemahan lainnya. Ask me for anything in my name. Katakan amin. Ayat yang ketiga, doa itu sangat besar kuasanya. Di Yakobus 5 ayat 13 terjemahan Indonesia dikatakan, kalau ada di antara kalian yang menderita, berdoalah. Kalau lagi dalam kesusahan, berdoalah, firman Tuhan kata. Dan bagi yang sedang bersuka cita, bernyanyilah dan memuji Tuhan. Yang sedang dalam masalah, sedang dalam hardship, sedang dalam kesusahan, sedang dalam hard time, firman Tuhan katakan berdoalah. Ayat 14 dikatakan, kalau ada di antara kalian yang sakit, hendaklah memanggil para pemimpin jemaat, supaya mereka mendoakanmu dan mengoleskan minyak kepadamu, sebagai tanda bahwa mereka sudah memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkanmu. Kalau ada yang sakit, minta pemimpinmu mendoakan saudara. Ayat 15 dikatakan, dan apabila mereka berdoa dengan percaya penuh bahwa Tuhan Yesus sedang menyembuhkanmu, maka Tuhan akan menjawab doa itu. Tuhan akan menguatkan dan menyembuhkanmu. Dan kalau penyakit itu disebabkan oleh karena dosa-dosamu, maka atas doa mereka bersama, Tuhan akan mengampuni kamu. Perhatikan, berdoa dengan percaya penuh. Di ayat 16 dikatakan, karena itu saya mendorong kalian semua untuk membuka hati kepada teman seimanmu dan saling mengakui pelanggaran-pelanggaranmu terhadap Tuhan, supaya kita bisa saling mendoakan. Dengan demikian kita akan diampuni dan disembuhkan. Doa orang benar sangat berkuasa dan besar pengaruhnya. Katakan amin. Di dalam terjemahan lainnya, dalam terjemahan baru yang dikatakan doa orang yang benar. Siapa tadi orang yang benar? Angkat tangannya. Kita semua orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengan yakin didoakan. Bukan hanya besar, tapi sangat besar kuasanya. Jadi jangan main-main dengan namanya doa. Kita punya senjata yang powerful dalam kehidupan kita, tapi seringkali tidak digunakan dan dipakai oleh anak-anak Tuhan. So, doa adalah senjata yang sangat berkuasa. Dan saya berdoa ayat ini menjadi rema buat setiap kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya nggak tahu saudara punya kebutuhan doa apa, tapi saya mau mengajak setiap saudara untuk dengan yakin mendoakannya itu. Karena doa saudara yang saudara naikkan sangat besar kuasanya. Saudara harus tahu bahwa iblis itu tahu bahwa doa itu sangat besar kuasanya, maka dia nggak pengen saudara berdoa. Kalau perlu saudara absen dan saudara malas berdoa. Karena dia tahu pada saat saudara berdoa dengan yakin, sangat besar kuasanya. Dan dia mampu dikalahkan. Dia bohongi dan tipu anak-anak Tuhan bahwa percuma aja doa deh, gak terjadi apa-apa. Lu lihat tuh doa udah lama, gak berubah-berubah kan. Saudara harus tahu ya, coba catat ini. Pada saat kita berdoa untuk sesuatu, kalau saudara katakanlah saudara ingin keadaanmu berubah, situasimu berubah. Pada saat saudara pengen keadaanmu berubah. Pada saat saudara berdoa, saudara harus tahu bahwa yang berubah terlebih dahulu adalah diri saudara sebelum keadaan saudara. Jadi doa itu terlebih dahulu mengubah hidup kita sebelum merubah keadaan kita. You get the point? Jadi kita yang diubahkan dulu. Hati kita yang diubahkan. Perspektif kita yang diubahkan oleh Tuhan. Sikap hati kita diubahkan oleh Tuhan. Pengharapan kita diubahkan oleh Tuhan. Iman kita diubahkan oleh Tuhan. Sebelum keadaan kita berubah. Sebelum kondisi kita berubah. Sebelum situasi kita berubah. Katakan amin. So pada saat kita berdoa, sesungguhnya yang berubah terlebih dahulu dari diri kita. Nah makanya iblis paling gak mau anak-anak Tuhan itu berdoa.
Apalagi didoakan dengan yakin dan percaya. Kenapa? Karena pada saat saudara berdoa, saudara tadinya mungkin gak yakin, saudara mungkin tadinya gak percaya, saudara mungkin tadinya gak punya pengharapan, saudara berubah menjadi orang yang yakin, menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang punya pengharapan. Kesimpulannya pagi hari ini, saya minta Victor boleh bantu saya. So, beberapa hal praktis yang boleh kita bawa pulang supaya kita mengerti. Doa jangan bertele-tele. You get the point? Kita bisa berdoa yang simple, just like thank you Lord, thank you Dad, I'm grateful, I'm thankful. Saudara lagi liburan, saudara bisa pergi sama keluarga liburan, lagi ngopi, lagi lihat pantai, lagi lihat gunung, lagi lihat pemandangan, just like thank you Lord, I give thanks to you. Saudara lagi membutuhkan Tuhan dalam pergumulanmu dan pekerjaanmu, tantanganmu. Saudara harus menghadapi orang yang lagi kayaknya Firaun. Saudara lagi berhadapan dengan Firaun. Saudara bisa berkata, help me Lord. Aku butuh kekuatanmu, aku butuh hikmatmu. Saudara bisa lagi saudara kesel, saudara lagi marah, saudara lagi terpancing emosi. Saudara bisa berdoa, Tuhan kuasai hatiku. Berikan aku damai sejahtera. Aku mau lepaskan pengampunan, aku mau mengampuni. Doa. Berapa kesaksian di sini kita tahu bahwa Tuhan aja menjawab doa-doa receh. Saudara tahu nggak? Saudara pernah mengalami Tuhan tuh menjawab doa-doa receh kita loh. Simple thing, saya nggak tahu saudara pernah mengalaminya nggak? Saudara lagi di mall macet, kayak mau cari parkir penuh sekali, cuma lihat, I need a parking lot nih. Baru doa nggak lama tiba-tiba mobil ting keluar, set, lampunya nyala dia mundur. Loh, tadi nggak ada, tiba-tiba tek mundur. Karena ada yang receh-receh gitu. Dia sedang mau kasih tahu saudara, even yang receh aja aku jawab, apalagi doa yang sungguh-sungguh. Ngerti gak maksud saya? Doa tuh gak perlu pakai bahasa-bahasa yang canggih-canggih, yang sempurna. Dear God Almighty, I praise your name. All the heaven and earth. Just simple. Mungkin just kayak simple like, Dad, I love you. I love you. Thank you so much for loving me. Kata-kata yang simple, bukan yang sepele-sepele yang I'm grateful for the job. Aku bersyukur untuk pekerjaan ini. Aku bersyukur untuk bisnis ini. Aku bersyukur untuk orderan ini. Saudara dapat orderan dari Tuhan, just give thanks. Lagi saudara masak, thank you Lord untuk orderan ini. Aku bersyukur. You get the point? Doa tadi bisa di kapan saja, di mana saja. Saudara bisa berdoa dengan suara keras, saudara bisa. Tapi jangan di tengah-tengah mall saudara keras ya. Nanti security datang. Doa bisa saudara keras lagi sendirian, saudara bisa doa lagi berdoa dalam hati. Saudara bisa doa lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring di lantai, mau jungkir balik saudara. Saudara bisa berdoa lagi, saudara bergerak, saudara lagi diam, saudara lagi doa lagi mau belanja di kendaraan, saya katakan saudara lagi meeting di kelas, lagi buat PR. Pray. Doa dalam segala keadaan di Efesus 6 ayat 18 terjemahan Indonesia dikatakan, dalam segala keadaan berdoalah selalu. Dan untuk semua hal yang kamu perlukan berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu terus waspada terhadap ancaman musuh dan berdoa setiap waktu dan jangan menyerah. Doalah terus menerus, jangan berhenti. Jangan jemu-jemu. Doa secara reguler, konsisten. Jangan berhenti berdoa. Di dalam terjemahan NLT-nya di 1 Tesalonika 5 17 18. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. It is God's will to what? To never stop, or to never
Stop praying, never cease. Jangan pernah berhenti berdoa. Itu kehendak Tuhan. Amen. Di ayat terakhir di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, janganlah khawatir mengenai apapun. Coba ngomong kayak gini, Bu, jangan khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, ngapain? Nggak kedengeran? Dalam segala hal? Berdoa. Dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Dan apa yang kalian perlukan, beritahukanlah kepada itu selalu kepada Allah dengan ucapan terima kasih. Kasih tahu kebutuhanmu apa. What is your needs? Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Pagi hari ini saya nggak tahu kekhawatiran apa yang sedang menghantui saudara. Permohonan doa apa yang saudara sedang butuhkan. Tapi pagi hari ini yuk kita sama-sama kita datang, kita hampiri Tuhan dan cari Tuhan dan doa, naikkan doa-doamu dan kita praktekkan apa yang kita boleh terima pada pagi hari ini.